Ya, selamat siang. Jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini, Senin 3 Januari 2005. Saya Aiman Wicaksono. Dan kami telah menyiapkan berbagai informasi, di antaranya pegawai negeri di Kota Banda Aceh hari ini mulai berdatangan ke kantor tempat mereka bekerja. Pelayanan pengungsi semakin membaik. Dan kita segera awali dengan laporan dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terakhir penanganan gempa dan gelombang tsunami di Aceh, kita segera temui rekan Mutia Nandika yang kini sedang berada di Banda Aceh. Ya, Mutia. Mutia, kabarnya Anda Ya, menemukan, Iman. Anda bisa meliput korban yang selamat setelah beberapa hari, hampir 7 hari lebih terombang-ambing di dalam bencana tsunami ini. Ya, Iman. Kemarin saya, rekan Dwi Yuniarti dan Wayan Astapala sempat menemui keajaiban dan mukjizat yang memang tak pernah diduga-duga ya, Iman. Ada seorang anggota batalion rider yang selamat dengan luka-luka, meskipun dengan luka-luka namun masih tetap survive dan berada di salah satu penampungan di daerah Matai setelah 7 hari terhempas dari gelombang tsunami dan mereka terkena robohan-robohan bangunan-bangunan. Dan kisah seperti ini juga tidak hanya satu, Aiman. Kemarin di pengungsian juga sempat menemui beberapa lagi korban selamat, dan di rumah sakit Kesdam juga banyak, meskipun memang di antara mereka keadaannya memang cukup mengkhawatirkan karena di tubuh mereka penuh dengan luka-luka yang harus segera diatasi. Dan hal ini juga, Aiman, tidak hanya ada di Kota Banda Aceh. Di daerah-daerah di luar Kota Banda Aceh, Aiman, korban selamat banyak. Seperti sewaktu saya dan rekan Wayan ke daerah Calang, di atas pegunungan sekitar 40 km dari atas, itu juga ada sekitar 100 warga yang selamat, namun dalam keadaan yang mengkhawatirkan tanpa obat-obatan karena memang bantuan belum sampai ke sana. Sementara mereka luka-luka dan karena terkena ombak, terkena gedung-gedung, dan terkena pohon-pohon. Begitu, Aiman. Ya, Mutia, penanganan pengungsi diberitakan sudah mulai membaik. Dari hasil pantauan Anda, apa yang dikatakan membaik ini? Ya, memang pengungsi-pengungsi kan semakin bertambah di Kota Banda Aceh karena proses evakuasi dari daerah-daerah di luar Kota Banda Aceh mulai berjalan, baik itu menggunakan helikopter asing ataupun melalui kapal-kapal boat yang diadakan oleh relawan-relawan. Dan di Kota Banda Aceh memang posko-posko penampungan atau tenda-tenda pengampungan memang semakin tersebar di daerah-daerah yang masih dinilai aman, karena banyak relawan-relawan, baik itu dari mahasiswa, LSM, ataupun kalangan pribadi, Aiman. Jadi memang di Banda Aceh sudah terlihat ramai sekali tenda-tenda pengungsian dengan segala dapur umum, meskipun memang pengungsi-pengungsi yang di daerah kampung-kampung di Banda Aceh memang masih banyak yang belum terjamah bantuan karena mereka kondisinya sudah tidak mungkin untuk datang ke posko penampungan dan mendapatkan makanan, tapi mungkin distribusi bantuan di sini akan lebih penting untuk disalurkan ke kampung-kampung, Aiman. Di kampung-kampung di mana para pengungsi tidak sempat menikmati bantuan-bantuan yang hanya biasa terfokus di Kota Banda Acehnya saja, Aiman. Ya, Mutia, Anda berada di Banda Aceh. Bagaimana dengan situasi di Kota Banda Aceh hari ini dari hasil pantauan Anda, khususnya suasana perkantoran? Kami mendapat kabar bahwa pegawai negeri sudah mulai memasuki kantornya. Ya, barusan saja saya pulang dari kantor Kimpraswil, dan di sana memang padahal itu salah satu kantor yang mengalami dampak cukup parah, di mana dekat sekali dengan pantai dan gelombang tsunami saat itu mencapai hampir setengah badan. Dan lumpur tadi aktivitas warga membantu pegawai-pegawai negeri yang selamat itu cukup terlihat mengharukan di kantor Kempraswil tadi, karena pengerukan, dan mereka juga sekaligus masih mendata dan bekerja seperti biasa dengan kapasitas sumber daya yang sangat terbatas karena banyak mereka yang menjadi korban karena rumahnya hancur terkena gelombang, Aiman. Dan kantor-kantor yang lain tadi kita berhasil mantau juga belum semaksimal yang diperkirakan karena memang kantor-kantornya sendiri sudah rubuh diterjang gelombang tsunami dan gempa, dan banyak anggota pegawai negeri yang tewas menjadi korban, Aiman. Mutia, konon ada 2 kakak beradik yang berhasil selamat dan bertemu muka hari ini di rumah sakit kalau tidak salah. Betul, Mutia? Iya, Aiman. Rekan Amalia Kartika dan Wayan Astapala tadi sempat merekam kejadian mengharukan itu. Roni, Edi, dan Suryadi mungkin tidak pernah menyangka akan bertemu kembali di rumah sakit Kesdam ketika mereka akan berobat. Padahal mereka mungkin mengira mereka tidak akan bertemu lagi setelah bencana 26 Desember lalu. Saksikan rekaman dari Amalia Kartika dan Wayan Astapala.
Tira nggak jumpa lagi hati sendiri di sana di kampung kakak. Sabar. Di gunung hati sendiri nggak ada orang. Sekarang ada apa? Bawa depan tuh. Ada tuh lagi operasi. Di sana Lagi operasi tuh. apa kaki ya? Emang turun siapa? Sendiri tuh. Keharuan mewarnai pertemuan Suryati dan kakaknya Roni Edi setelah 1 minggu terpisah pasca musibah tsunami. Pertemuan mereka terjadi tidak sengaja. Mereka bertemu di Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh ketika sama-sama ingin berobat. Roni Edi membawa kakaknya, sementara Suryati datang berobat sendiri setelah selamat dari gelombang tsunami dan sempat bertahan di pengungsian di daerah Lampisang. Udah dari hari kejadian sampai sekarang kami cariin baru ini ketemu. Suaminya nggak Bawa air. dapat, Suami dan anaknya. anaknya 2 hilang. Ibu arus. Suaminya adik kakak, suaminya. Itulah syukur kan ini cuma 1. Ketemunya di sini. Iya ketemu di sini itulah. Lagi apa? Lagi berobat. Saya pun lagi kakak saya operasi. Saat musibah terjadi, Sumiati dan anaknya tergulung ombak dan sempat tersangkut di sebuah genteng rumah. Sementara suaminya terbawa arus. Dan tak lama kemudian, anak Sumiati pun terlepas dari gendongan. Hingga sekarang, suami dan anak Suryati tidak tentu rimbanya. Roni Edi menyatakan 7 saudara kandungnya hilang dalam musibah gelombang tsunami yang terjadi hari Minggu lalu. Dan kini Suryati akan dibawanya untuk tinggal di Medan bersamanya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Ya Aiman, dan dapat kami tambahkan juga kondisi di Banda Aceh mengenai evakuasi mayat dan pengerukan robohan-robohan rumah yang menghalangi jalan-jalan masih terus berlangsung. Tapi memang diakui tadi oleh Pusat Satkorlak, pengadaan barang-barang berat seperti eskavator, truk, bulldozer, dan loader masih kurang. Sekitar 200 truk, bulldozer sekitar 50, dan 100 unit eskavator masih dibutuhkan untuk mengeruk mayat-mayat yang siap dimakamkan dan untuk membuka jalan-jalan yang tertutup akibat robohan-robohan gedung-gedung dan kapal-kapal yang terhempas ke kota Banda Aceh. Demikian Aiman laporan dari Tim Liputan Aceh. Ya baik, terima kasih Mutia Nandika yang melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Dan pemirsa, Buletin Siang akan kembali setelah informasi lalu lintas dari Jalan MT Haryono, Jakarta berikut ini. Belasan anak-anak korban gempa dan gelombang tsunami tiba di Jakarta Senin dini hari tadi. Mereka akan dirawat di berbagai rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif. Kesedihan tampak di wajah belasan korban gempa dan gelombang tsunami yang tiba di Jakarta Senin dini hari tadi. Betapa tidak, akibat bencana yang terjadi minggu lalu, mereka harus kehilangan sanak keluarga dan harta bendanya. Namun mereka sadar, kehidupan terus berjalan. Bapak duduk. Bapak duduk, terus duduk. Seluruh korban tsunami ini pergi ke Jakarta bersama tim RCTI Peduli yang sebelumnya telah memberikan bantuan susulan bagi korban gempa dan tsunami di Nanggro Aceh Darussalam. Kesempatan dan kemudahan transportasi ini juga yang akhirnya membulatkan tekad para korban tsunami untuk meninggalkan sebagian keluarga di Nanggro Aceh Darussalam demi mengobati anak-anak yang luka parah. Sebelumnya, mereka telah menitipkan keluarga mereka yang akan ditinggalkan ke Jakarta pada kerabat dekat. Mereka berharap pengobatan di Jakarta akan dapat memulihkan kembali kondisi anak-anak mereka dengan pengobatan yang lebih baik. Jadi udah dioperasi, terus ya dalam juga, terus selesai dioperasi, terus masih terkenal Rencananya berapa lama di Jakarta? Belum tahu Pak. Kalau sembuh anaknya
Kalau udah sih pulang lah. Sebelumnya RCTI Peduli tiba di Nanggro Aceh Darussalam Minggu sore untuk menyalurkan bantuan bagi para korban gempa dan tsunami. Sebagian bantuan ini merupakan sumbangan dari pemirsa RCTI. Kini masih banyak warga di Nanggro Aceh Darussalam yang mengharapkan bantuan baik dalam bentuk uang, barang, makanan maupun tenaga. Sukri Karaman dan Nur Aryadin melaporkan. Sekjen Departemen Sosial Ruhadi menegaskan adopsi anak harus sesuai ketentuan, yakni melalui keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung. Hal ini disampaikan Ruhadi menanggapi keinginan banyaknya pihak untuk mengadopsi anak korban gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Ruhadi menambahkan tidak mudah untuk menyerahkan anak-anak tersebut begitu saja kepada pihak yang menginginkan. Latar belakang calon orang tua harus benar-benar dipelajari, termasuk kemampuan finansial dan latar belakang agama. Saat ini, Departemen Sosial telah mempersiapkan 5.000 panti asuhan dan pesantren di Jawa dan Sumatera untuk menampung anak-anak korban gempa ini. Depsos akan membiayai minimal Rp10.000 per anak per hari hingga 1 tahun ke depan. Ruhadi juga membantah isu adanya anak korban gempa dan tsunami asal Aceh yang diperjualbelikan ke luar negeri. Cerita-cerita itu tidak sepenuhnya benar. Beliau sudah ngecek. Ya, tidak sepenuhnya benar. Mana mungkin dibawa ke luar negeri tanpa ada imigrasi kita dan sebagainya. Ya, dan kemudian ada beberapa kasus di Medan yang beliau cek sendiri dan itu beliau menyatakan bahwa itu tidak benar. Beliau sudah ngecek. Kemudian langkah kita bagaimana? Anak-anak itu segera dibawa keluar dari Aceh. Di Sumatera Utara, Menteri Sosial sudah meminta Gubernur Sumatera Utara dan beliau turun tangan sendiri untuk menyelamatkan anak-anak itu. Anak-anak itu akan ditampung di panti-panti yang ada di seluruh Sumatera Utara. Ini tidak sendirian, bekerja sama dengan Yayasan Aceh Sepakat. Departemen Pertahanan mengundang para relawan bergabung dengan Posko Relawan Departemen Pertahanan atau Dephan untuk menghindari penumpukan relawan yang tidak tersalurkan di Banda Aceh dan Lok Semawe. Dirjen Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan Laksamana Muda Darmawan mengatakan sejauh ini Dephan telah mendirikan posko relawan di Banda Aceh dan Lok Semawe. Dan dalam waktu dekat akan didirikan pula posko relawan di Melaboh. Relawan-relawan yang dibutuhkan adalah mereka yang berkeahlian SAR, mengemudi, mekanik listrik, perawat, dan teknik lainnya. Saat ini sudah terdaftar 215 relawan, 91 orang diantaranya dari resimen mahasiswa sudah diberangkatkan. Menurut Darmawan, dalam operasionalnya, relawan Dephan ini akan dikerjasamakan dengan posko-posko TNI yang sudah beroperasi di Aceh. Para relawan yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Mereka akan ditempatkan selama 2 minggu, kemudian akan digantikan dengan tenaga baru. Posko ini menurut rencana akan didirikan Dephan di 21 kabupaten kota di seluruh Aceh. Pemerintah Indonesia membentuk Airport Emergency Team di 3 bandara untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Tim ini akan mendata, menyusun, dan menempatkan prioritas bantuan yang akan disalurkan ke berbagai daerah bencana sesuai kebutuhan para pengungsi. Wakil Presiden Yusuf Kala Senin siang di Istana Wakil Presiden Jakarta mengatakan tim ini dibentuk untuk mencegah penumpukan bantuan di berbagai bandara, terutama Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Polonia Medan, Sumatera Utara, dan Sultan Iskandar Muda di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Koordinator penyaluran bantuan tetap berada di tangan pemerintah, yakni di bawah Bakornas. Pembentukan tim ini dilakukan karena hingga kini masih terjadi kepadatan lalu lintas, baik barang maupun logistik di 3 bandara tersebut. Rencananya tim bekerja mulai hari ini. Tim tersebut merupakan gabungan beberapa instansi terkait, antara lain Departemen Sosial dan Departemen Perhubungan. Pemerintah sedang menyeleksi pegawai-pegawai tambahan yang akan ditempatkan di Aceh untuk menggerakkan roda pemerintahan. Sekretaris Menko Kesra Sutejo Yuwono mengatakan para pegawai yang tengah diseleksi tersebut merupakan eselon 2 dan 3 yang akan mengisi beberapa jabatan di berbagai dinas. Namun pegawai paling penting saat ini yang akan diberangkatkan untuk menggerakkan kegiatan di Aceh adalah pegawai Dinas Kesehatan yang akan berfungsi dalam pengaturan kegiatan di rumah-rumah sakit, distribusi obat, dan kegiatan sejenisnya. Sebelumnya pemerintah juga menurunkan lulusan STPDN untuk mengisi kekosongan camat, asisten camat, maupun pejabat pemerintah lainnya yang kosong karena banyak di antara mereka yang tewas.
Para pejabat dari pusat ini akan ditempatkan di 13 titik yang utama. Di setiap titik akan diisi 14 pegawai pemerintah. Sesulit apapun bencana yang melanda Indonesia, pemerintah bertekad akan melaksanakan program yang telah direncanakan termasuk mempertahankan industri pasar modal. Hal ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah membuka perdagangan pasar modal hari pertama di tahun 2005. Menurut Presiden, upaya untuk mempertahankan industri pasar modal sebagai bagian mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan ini, Presiden mengucapkan terima kasih pada pengusaha dan pelaku pasar modal yang di tahun 2004 berhasil mencapai prestasi tertinggi sepanjang sejarah pasar modal modern. Presiden berharap tahun ini pelaku pasar modal dapat meningkatkan prestasi mereka. Pemerintah akan membantu dengan berupaya menciptakan iklim yang kondusif, yakni menerapkan good governance, menjamin keamanan dalam negeri, menjamin stabilitas sosial politik dan kepastian hukum, serta memberantas KKN. Ya, pemirsa, Buletin Siang masih akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Jalan Gajah Mada berikut ini. Tiga pemimpin negara dan 4 organisasi internasional termasuk Sekjen PBB Kofi Annan bersedia menghadiri konferensi darurat mengenai tsunami di Jakarta 6 Januari mendatang. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell didampingi oleh Gubernur California Jeb Bush akan mengunjungi Indonesia dan Thailand serta 8 negara lainnya yang terkena musibah gempa bumi dan gelombang tsunami. Selain itu, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao, Perdana Menteri Australia John Howard, dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi sudah mengkonfirmasikan untuk menghadiri KTT di Jakarta. Cina akan memberikan bantuan sebesar lebih dari 60 juta dolar Amerika Serikat, Australia 60 juta dolar, sedangkan Jepang adalah negara yang memberikan bantuan terbesar, yakni 500 juta dolar Amerika Serikat, diikuti oleh Amerika Serikat sendiri 350 juta dolar. Semua dana yang terkumpul dari KTT Jakarta tersebut yang mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat akan digunakan untuk dana rehabilitasi akibat gempa dan gelombang tsunami di Asia. Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam Abdullah Puteh yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi senilai 10 miliar rupiah hari ini kembali disidangkan. Sidang hari ini beragendakan jawaban atas eksepsi terdakwa. Sidang akan dilanjutkan hari Rabu mendatang dengan agenda putusan sela. Melalui pengacaranya dalam sidang hari ini, Puteh memohon majelis hakim menunda penahanannya. Puteh berkeinginan pulang membantu masyarakat Aceh. Abdullah Puteh mengaku akan kembali ke Aceh bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai relawan. Puteh juga memiliki 8 usulan kepada pemerintah untuk penanganan Aceh pasca gempa dan gelombang tsunami. Di antaranya mengerahkan masyarakat Aceh yang tidak terkena bencana untuk membantu warga Aceh lain yang menjadi korban. Mengenai penanganan anak, menurut Puteh harus melibatkan Majelis Ulama Indonesia setempat. Yang terpisah dari orang tua saya kira harus melibatkan Majelis Ulama. Dan saya menginginkan siapapun yang akan mengadopsi itu harus sesuai dengan agama daripada anak itu, tidak di luar itu. Jadi karena orang Aceh semuanya beragama Islam, harus dilakukan oleh yayasan-yayasan yang Islam dan oleh pribadi Muslim. Pak, surat Pak Presiden kapan akan disampaikan? Saya akan menyampaikan besok. Dan pemirsa, Buletin Siang akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Bundaran HI Jakarta berikut ini. Mengantisipasi medan yang sulit ditempuh dengan kendaraan, pemerintah Thailand mengerahkan sekelompok gajah terlatih untuk membantu mengevakuasi jenazah korban gempa dan gelombang tsunami di daerah ini.
Gajah-gajah ini adalah hewan terlatih di Thailand yang ikut membantu tim evakuasi korban bencana alam di daerah pantai Thailand yang hancur setelah dilanda rangkaian gelombang tsunami. 6 ekor gajah yang dibawa dari Ayutthaya, ibu kota Thailand kuno, membantu menyingkirkan reruntuhan dan mencari jenazah yang terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Bantuan gajah ini terasa sangat bermanfaat karena di hutan Bang Niang ini, kendaraan pengangkut tidak bisa melintas. Sebelumnya, tim relawan Thailand telah bekerja keras untuk mencari korban tsunami yang kebanyakan adalah turis mancanegara dengan alat seadanya. Beberapa daerah seperti hutan Bang Niang ini tidak bisa dicapai kendaraan berat hingga upaya penggalian dan penyelamatan korban sangat lamban. Pemerintah Thailand menyatakan jumlah korban meninggal dunia di Thailand pasca tsunami mencapai 8.000 orang, termasuk 6.500 orang diantaranya yang hilang dan dianggap meninggal dunia. Puluhan truk mengangkut setidaknya 300 jenazah yang ditemukan per hari ke kuil-kuil Buddha di daerah tersebut. Pemirsa, hingga siang ini sumbangan pemirsa yang telah diterima RCTI Peduli bagi korban gempa dan gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam mencapai 17 miliar rupiah lebih. Namun karena masih mengalami kesulitan pengiriman, kami menghimbau Anda pemirsa tidak lagi menyumbang dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk uang. Dan berikut rincian sumbangan dan total pengeluaran bantuan RCTI Peduli. Sebelum berpisah, kami kembali mengajak Anda untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan gelombang tsunami di Aceh melalui RCTI Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 128 307.000. Sekali lagi 128 307.000. Dan pemirsa, usai sudah buletin siang hari ini, sampai jumpa.